Tes. Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan pimpinan. Kami dari Komisi A telah melakukan diskusi dan merambungkan beberapa hal yang akan kami sampaikan. Karena tadi terlalu banyak, jadi memang agak lama ya, mohon maaf. Yang pertama mengenai BPP. Yang pertama untuk laporan pertanggungjawaban ya. DPP ada. Ya, sekitar Pertanggungjawaban DPP. Siap. Yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan. Di setiap wilayah harus terstruktur dan dilaporkan kepada DPP setiap 1 tahun, dan nanti dari DPP akan diteruskan kepada badan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, DPP perlu mencari sumber dana eksternal, baik proposal ataupun lain-lain, karena mengingat kas dari DPP itu tadi 0 rupiah. Puji Tuhan tidak minus. Yang ketiga, selanjutnya harus ada kriteria anggota untuk bisa menentukan hak dan kewajiban dari setiap anggota pengelolaan, terutama di setiap wilayah masing-masing. Dan keempat, harus ada pergerakan dari tiap anggota, baik dari pindah sumpulan, contohnya dari pindah sumpulan lalu dia nanti akan naik ke SNAT, lalu dari SNAT nanti dia akan naik ke PNSAan, dan selanjutnya ke tolong menolong. Yang tadi kami diskusikan, yang terjadi di lapangan hampir tidak ada pergerakan, walaupun ada tapi sedikit. Jadi itu yang menjadi bahan diskusi kami. Dan berikutnya terkait pindah sumpulan, tadi kami diskusikan kalau bisa range usia yang telah ditetapkan kalau bisa diperluas dari 15 tahun sampai 35 tahun. Karena kondisinya memang senior-senior yang pindah sumpulan yang kemarin banyak juga yang sudah berkeluarga. Jadi kalau langsung dilepas itu tidak bisa menarik junior-junior yang di bawah. Itu salah satu pertimbangannya. Dan yang terakhir, DPP harus memiliki standarisasi untuk pertemuan wilayah, yaitu seperti kehadiran dan juga keuangan dan juga tempat acara, agar nanti di akhir di setiap tahun di LPJ-nya sudah tinggal diserahkan kepada DPP supaya lebih rapi. Dan terakhir juga untuk DPP, laporan pertanggungjawaban seharusnya dan diwajibkan diberikan 1 bulan sebelum MPA. Setuju. Oke, kami lanjut. Untuk badan penasehat, tadi kami diskusikan, ada rekomendasi dari kami, yaitu saat ini ada 9 anggota badan penasehat. Tadi ada usulannya juga kalau bisa 7 penasehat itu dari wilayah masing-masing dan 2 yang nanti akan dipilih di floor ini. Kenapa? Agar kalau ada pertemuan-pertemuan wilayah, jikalau ada penasehat yang tidak sempat hadir atau mungkin berhalangan, itu jangan dianggap nanti waduh penasehatnya tidak datang atau orang di wilayah. Jangan sampai ada hal seperti itu terjadi. Jadi alangkah baiknya mungkin tadi rekomendasi kami penasehat yang 7 orang itu dari setiap wilayah masing-masing. Nanti 2 dipilih dari saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Verifikasi. Ketua Komisi A, untuk verifikasi ada tambahan tadi?
laporan wilayah itu. Ya. Untuk verifikasi tadi hampir tidak tercatat. Dari rekomendasi dan usulan kami untuk verifikasi sekiranya agak lebih mungkin proaktif terhadap wilayah-wilayah atau DPP. Artinya kalau menunggu bola dari DPP ke wilayah, terutama DPP, ya mungkin mereka juga lupa atau mungkin sibuk, tapi yang lebih baiknya supaya rodanya berjalan, roda organisasi ini berjalan dengan baik. Kalau bisa mungkin verifikasi juga ikut menjemput bola. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Komisi A. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Tunggu dulu menjawab. Baik, terima kasih untuk Komisi A diwakili oleh Bapak Jonas Warbun. Silakan Bapak Ibu dari komisi lain ada yang mau menanggapi atau dari komisi sendiri ada yang mau ditambah? Sudah cukup dari itu. Kemudian dari komisi lain silakan Pak Karol. Awas loh, ini anak sendiri. Kasih mic itu. Ya, terima kasih pimpinan bidang. Sedikit untuk menanggapi untuk LPG dan laporan penasihat serta verifikasi. Kami sudah mendengar dengan baik, bahkan ada yang tersinkron dari usulan Komisi A dengan Komisi A dan Komisi C. Namun kali ini bertanya dari tanggapan Komisi A, kesimpulan dari LPG, laporan penasihat dan laporan verifikasi apa kesimpulan? Maksudnya apakah laporan LPG dan laporan penasihat serta verifikasi diterima atau ditolak? Kalau diterima, oke. Kalau ditolak, Oke, terima kasih. Ya, memang kebiasaan dalam laporan itu kan ada hasil akhir, diterima, ditolak atau diterima dengan catatan. Kira-kira dari Komisi A silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari Komisi A tentu menerima laporan yang telah disampaikan oleh DPP, Badan Penasehat dan Badan Verifikasi tentu dengan catatan dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan. Dan pada kesempatan ini kami menerima laporannya. Terima kasih. Oke, ada lagi pendapat? Ada dari Verifikasi. Komisi B. C. B. tadi sudah dibicarakan oleh Komisi A yang menyangkut organisasi dan menyangkut pengembangan organisasi, begitu kan? Yang kami belum dengar dan tidak tercatat, belum kami dapatkan di anggaran rumah tangga, itu hak daripada, karena saya bukan anggota verifikasi dan ada itu haknya memilih kan, tidak ada hak dipilih, belum tercatat, hanya hak memilih itu yang ada. Dan kita tadi saya sudah ulang-ulang, kita menjalankan berdasarkan anggaran dasar yang sudah ada, bukan anggaran dasar yang nanti. Karena anggaran yang sekarang ini akan berlaku nanti untuk periode yang baru. Jadi itu tadi saya belum dengar dari Komisi B. Jadi walaupun apapun juga yang dibicarakan oleh Komisi B itu berlaku nanti untuk anggarannya belum diketik lagi, belum di apa lagi. Jadi di sini saya hanya mendengar untuk
verifikasi dan verifikasi dan verifikasi dan penasehat itu hanya punya hak memilih, tidak punya hak dipilih. Tolong ditunjukkan ada nggak pasal yang menyatakan bahwa verifikasi berhak dipilih. Kalau itu tidak ada, nanti diberlakukanlah untuk kedepannya. Karena anggaran dasarnya harus dirubah bahwa verifikasi dan itu berhak dipilih dan berhak dipilih. Pak Yori misalnya kan berhak aja, Pak Yori memang mampu dipilih lagi jadi ketua ketua umum kan tidak ada masalah selama Pak Yori bersedia. Tapi ini belum dituangkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah ada. Kemungkinan sekarang baru diusulkan untuk anggaran rumah tangga yang akan datang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Afif, silakan tanggapan karena komisi A bahas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pence. Kami dari komisi A memang sebenarnya lebih kepada laporan pertanggungjawaban dan sedikit masuk dalam program. Tetapi mungkin tadi tanggapan Pak Pence lebih kepada ADART. Nah, itu nanti masuk dalam komisi B, bukan di komisi A. Mungkin itu saja. Jadi, karena saya tidak ingin melebar juga kami, jadi terima kasih. Ada lain lagi? Tanggapan? Kalau tidak ada, oke. Dengan demikian maka laporan pertanggungjawaban DPP, laporan pertanggungjawaban Badan Penasehat, laporan pertanggungjawaban Badan Verifikasi diterima dengan catatan. Makasih Komisi A. Kita lanjut ke masih ada waktu 3 menit, Bapak Ibu. 3 menit apa? Sepertinya tidak cukup ya, karena panitia sudah menyiapkan snack yang 3. Ini tinggal 3 menit lagi. Kita break untuk snack. Ya. Belum sudah panitia ya. Karena yang 3-nya 3 menit lagi. Belum siap ya? Sudah siap? Ayo, panitia program sosial. Ada pisang goreng, ada malapis, telur. Oke. Kalau begitu kita stop untuk snack, break untuk snack. Bisa 10 menit. 15 menit. 15 menit. Oke, 15 menit berarti 14. 15 Ya. kita masuk. Balik lagi untuk lanjut. Ya. Tujuh. Ayo. Belok tuh saya kita belok kanan. Habis saya ingat kiri.